Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar derivatif. Pasar derivatif adalah pasar keuangan bagi perdagangan derivatif. Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli valuta asing atau falas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Instrumen derivatif merupakan salah satu instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Adapun kegunaan dari derivatif adalah sebagai suatu alat untuk mengalihkan risiko. Jenis-jenis transaksi derivatif. Saya ingin menjelaskan pengertian dari transaksi derivatif. Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari. Jenis-jenis transaksi derivatif yang pertama yaitu option atau opsi adalah transaksi didasari suatu perjanjian yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pembeli untuk membeli atau call option atau menjual put option suatu falas tertentu dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari call option dan put option. Adapun pengertian dari call option adalah transaksi yang didasari suatu kontrak untuk memiliki hak dan bukan kewajiban untuk membeli falas dengan volume dan harga yang disepakati. Adapun pengertian dari put option adalah transaksi yang didasari suatu kontrak untuk memiliki hak bukan kewajiban untuk menjual falas dengan jumlah dan harga tertentu yang telah disepakati. Futur dan forward. Futur atau kontrak berjangka dalam dunia keuangan merupakan suatu kontrak standar yang diperdagangkan pada bursa berjangka untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal di masa akan datang dengan harga tertentu. Forward adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu aset atau bentuk apapun juga di suatu waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun perbedaan kontrak futur dan forward. Kalau futur, bentuk dan isi kontrak sudah ditentukan. Evaluasi harga dilakukan setiap hari dan tempat transaksinya di bursa. Sedangkan forward, bentuk dan isi kontrak sesuai kesepakatan. Evaluasi harga dilakukan pada saat akhir kontrak dan tempat transaksinya di luar bursa. Jenis transaksi derivatif yang ketiga yaitu swap. Swap adalah transaksi falas yang didasari suatu kontrak untuk melakukan pertukaran falas melalui pembelian tunai atau berjangka dengan perjanjian untuk menjual kembali secara berjangka atau penjualan tunai berjangka. Keuntungan dari transaksi ini yang pertama yaitu salah satu cara untuk melakukan lindung nilai terhadap pergerakan nilai tukar mata uang asing. Yang kedua, memberikan keuntungan ketika tingkat nilai tukar spot bergerak ke arah yang menguntungkan. Di sini saya akan menjelaskan risiko dan tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian atau return adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Return merupakan pengembalian. Biasa dikenal juga pengembalian investasi dari aspek keuangan. Dalam istilah yang paling sederhana adalah nilai dana yang dihasilkan atau hilang dari suatu investasi selama periode waktu tertentu. Aturan yang positif dapat diartikan hasil investasi mendapatkan keuntungan. Adapun pengertian dari risiko.
Resiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Resiko investasi merupakan potensi kerugian yang dapat dialami investor dari aktivitas investasi tersebut. Di bidang keuangan, resiko merupakan kemungkinan bahwa pengembalian aktual atas investasi akan berbeda dari pengembalian investasi yang diharapkan. Resiko ini mencakup resiko penurunan, pengembalian di bawah ekspektasi, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh investasi awal. Adapun hubungan antara risiko dan return. Hubungan antara risiko dan return merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka besar pula risiko yang timbul dari investasi. Ketika kita berinvestasi, maka kita akan dihadapkan pada risiko dan return. Ketika kita menginvestasikan dana kepada perusahaan, kita harus menanggung risiko dan tingkat pengembalian atau return. Cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.